kita itu lebih ada value added-nya gitu. Pertama tentunya terlihat menonjol dibandingkan produk-produk yang lain di sini. Sehingga nantinya ketika produk kita menonjol dan produk kita lebih unggul dibandingkan produk-produk yang lain, kesetiaan pelanggan itu akan jauh lebih tinggi. Dan yang nantinya itu akan berimpact pada kita bisa memasang harga yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Karena ketika kita bisa mengambil hati para pelanggan, kita bisa menaikkan harga di situ sesuai dengan yang kita tentukan, sehingga nantinya keuntungan dari perusahaan kita atau keuntungan dari produk kita itu lebih tinggi. Dan juga untuk kedepannya juga akan bisa meningkatkan efisiensi biaya untuk dalam jangka panjang gitu. Next. Nah, di sini karena tadi Bapak Dinas Lingkungan Hidup sudah menjelaskan bahwasanya bank sampah di sini banyak inovasi-inovasinya yang telah dilakukan ya Bu ya, mulai dari tasnya, mulai dari dibuat tas sampai dibuat pupuk organik. Nah, di sini kita berbicara value added dalam marketing. Di sini tentunya Bapak Ibu semuanya sudah memasarkan produk-produk bank sampah ya dari di dalam desa maupun di luar desa. Nah, di sini cara-caranya yang pertama itu dapat menyediakan fitur tambahan. Di sini tentunya kualitas, fungsi hingga penampilannya tentu kita harus upgrade lagi. Dan saya lihat dari penjelasan, saya dengar tadi dari penjelasan Bapak Dinas Lingkungan Hidup, sepertinya bank sampah di sini itu sudah terkelola dan sudah ini ya Bapak Ibu ya, inovasinya sudah lebih baik dibandingkan kualitas bank sampah yang lain. Yang kedua, di sini juga dapat menawarkan layanan kenyamanan. Nah, di sini tentunya konsumen itu pengen yang praktis gitu ya Bu ya. Nah, yang praktis dan nyaman. Nah, salah satu caranya untuk kita dapat meningkatkan value added dalam marketing itu dengan menawarkan layanan pengiriman gratis. Nah, di sini ketika yang belinya itu di luar desa atau di desa tetangga gitu ya, itu nggak apa-apa, kita kasih beberapa penawaran layanan pengiriman gratis. Dan yang ketiga ada branding. Harus memiliki produk itu harus memiliki keunikan tersendiri dibandingkan produk-produk yang lain. Misal di desa A itu ada paguyuban bank sampah juga, tapi di desa sini juga ada gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi keunikan di sini dibandingkan desa-desa yang lain? Nah, di situ harus kita berupaya untuk menonjolkan di situ. Saya rasa bank sampah di sini juga memiliki keunikan tersendiri nih, Bapak Ibu nih, dibandingkan bank sampah yang lain. Dan yang keempat itu mengiklankan produk tentunya di berbagai tempat, bisa lewat ikut bazar di stand-stand atau mungkin melalui media sosial. Dan yang terakhir di sini menawarkan promosi. Nah, ketika para pelanggan pengen menikmati inovasi dari produk bank sampah di sini, bisa memberikan kupon diskon. Misalnya beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 1 mungkin. Nah, itu bisa coba nanti juga dihitung juga sama BIP-nya ya. Biaya pembuatan produk sama nanti harga jualnya gitu. Nah, ini beberapa contoh penerapan value added dalam marketingnya. Next. Nah, berbicara masalah smartphone Bapak Ibu ya, dan sosial media di tahun 2023. Nah, di sini menurut Kominfo, penduduk Indonesia di sini bahkan lebih ya Bu ya. 89% di sini penduduknya sudah menggunakan handphone. Nah, di sini mungkin kayaknya hampir semuanya ya Bapak Ibu sudah memegang handphone yang canggih-canggih, mulai dari berbagai merek, ada Samsung, ada iPhone dan lain sebagainya. Nah, pengguna smartphone atau handphone di Indonesia di sini menurut surveinya sekitar 8 sampai 10 jam per hari. Bayangkan ketika kita bisa memanfaatkan smartphone ini untuk penjualan bank sampah, berapa keuntungan yang kita nanti bakal raih. Bahkan lebih unggul ketika kita menggunakan konvensional. Dan pengguna internet di Indonesia Bapak Ibu ya, tahun 2023 itu mencapai 215,63 juta orang. Nah, di sini ketika kita bisa menjangkau 215,63 juta orang, saya rasa warga di desa ini
ketika memanfaatkan bank sampah dan berhasil menjangkau kurang lebih 215,63 juta, kayaknya penghasilan per bulan bisa 10 juta ke atas, kayaknya bisa ya. Amin. Nah, di sini juga pengguna sosial media tentunya sudah nggak asing lagi di Bapak Ibu sekalian. Ada WhatsApp. Bapak Ibu sudah memakai semua ya WhatsApp ya. Oh ya, ada YouTuber nih King, ya. Nah, oke. Nah, ini di sini WhatsApp yang memakai itu sekitar 112 juta Bapak Ibu di Indonesia. Ini baru di Indonesia ya Bu ya. Belum berbicara di luar Indonesia. Dan juga pengguna Instagram tentunya Bapak Ibu juga sudah familiar, itu mencapai 89,15 juta. Dan pengguna Facebook ini sudah nggak asing lagi karena Facebook itu kan ya mainan anak-anak pada zaman dahulu ya, itu sudah mencapai 135,05 juta. Dan pengguna YouTube, nah tadi Bapak YouTuber tadi di Indonesia itu kurang lebih mencapai 139 juta. Nah, ketika potensi ini Bapak Ibu kita manfaatkan untuk marketing dalam value added di sini, keuntungan yang kita dapatkan nanti bakal lebih dibandingkan kita memasarkan produknya di menggunakan konvensional. Karena di sini yang kita bahas itu bukan menambah produk inovasi dibikin bagaimana, bukan ya Bu. Tapi yang kita bahas pada saat ini itu bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan potensi ini Bu. Potensi data di sini kita bisa menjangkau di sini untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Next. Nah, ketika kita berhasil menggunakan smartphone gitu ya, itu ada namanya yang istilah digital marketing gitu. Nah, di sini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah familiar perihal strategi digital marketing di sini ya. Digital marketing di sini itu adalah strategi pemasaran yang menggunakan platform dan media digital untuk mencapai dan berinteraksi dengan audiens sesuai targetnya. Nah, ini melibatkan pengguna berbagai saluran, mulai dari alat digital seperti situs web, media sosial tadi, email, mesin pencarian, iklan dan lain sebagainya, yang mana dapat menjangkau kurang lebih 213 juta tadi ya pengguna smartphone dan pengguna internet tadi. Next. Nah, manfaatnya ketika kita menggunakan strategi digital marketing di sini sebenarnya ada banyak manfaat Bapak Ibu. Tapi di sini saya menyebutkan 3 yang mungkin fundamentalnya ya. Yang pertama tentunya hemat biaya Bapak Ibu ya. Di sini ketika kita mempromosikan melalui media sosial, itu banyak platform-platform yang gratis tentunya ya, dibandingkan kita menyebarkan lewat stand-stand atau mungkin kita lewat buzzer-buzzer yang mana harus menyewa standnya atau mungkin print banner seperti ini gitu ya. Nah, lewat media sosial ini jauh lebih murah ternyata gitu ya. Dan juga yang kedua memungkinkan untuk menerapkan iklan dengan cepat, mudah diakses di mana saja dan tanpa batasan waktu operasional. Nah, 213 juta tadi ketika produk bank sampah di sini sudah dipasarkan gitu ya, itu ya orang-orang di sini tinggal nunggu orderan saja gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga mudah menarik konsumen, karena sekarang anak-anak muda, nggak hanya anak-anak muda, sudah tua gitu ya, itu kayaknya setiap bangun tidur gitu ya, atau setiap malam pagi sore pegangnya handphone, pegangnya WhatsApp gitu ya. Nah, ketika kita bisa mengiklankan produk itu lewat smartphone atau mungkin WhatsApp gitu ya, itu jangkauannya akan lebih luas gitu Bu, dan akan mendapatkan beberapa manfaat di sini. Next. Nah, di sini sebenarnya ada kisah sukses lulusan SMP sukses bisnis digital marketing, omsetnya ratusan juta rupiah tiap bulannya. Nah, tapi buka YouTube dengan, coba kita tonton bentaran gitu ya, YouTube, ketik kisah sukses lulusan SMP.
diketik lagi aja. Oke, tadi sesuai judul. Lulusan SMP. Nah, yang ini. Ya. Nah, ini cerita kisah sukses seorang SMP yang memanfaatkan smartphone untuk berjualan dan omsetnya ratusan juta ya. Kemudian dengan modal 100 juta rupiah, ia membeli sebuah komputer untuk menjual obat herbalnya secara daring. Dengan bisnis daring, akhirnya sedikit demi sedikit selain obat herbal, Darmato juga menjual kaos sablon. Meski di awal pandemi, ia harus merumahkan sejumlah karyawan, namun sudah 6 bulan terakhir bisnis daringnya itu kembali bergairah. Ia bisa mendapatkan omset 300 juta rupiah setelahnya dengan berbisnis secara daring dan menjual kaos. Menurut Darmato, kunci kesuksesan dirinya ialah pantang menyerah, sehingga terus bangkit apabila mengalami kesulitan. Ia berharap para pemuda, khususnya di Pemalang, bisa belajar digital marketing sehingga bisa menjual produknya tidak hanya secara offline, melainkan online. Ari Malan, Kompas TV, Pemalang. Tadi kita sudah bersama-sama melihat ya kisah sukses seseorang memanfaatkan smartphone untuk berjualan dan berhasil benar-benar real berhasil meraih omset ratusan juta dalam di setiap bulannya. Next. Nah, apa sih gitu ya? Kan di smartphone itu banyak yang namanya aplikasi-aplikasi gitu ya. Ada YouTube, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook dan lain sebagainya. Nah, di kali ini kita ingin coba untuk sharing cara pemanfaatan WhatsApp bisnis sebagai promosi online di inovasi produk bank sampah ya di Kabupaten Gedok, Kelurahan Gedok gitu. Nah di sini Bapak Ibu sudah nggak asing lagi mesti dengan aplikasi WhatsApp ya. Dan di sini mungkin saya pengen tanya terlebih dahulu, Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi WhatsApp bisnis ada berapa nih? Adakah yang sudah pernah mendownload atau menggunakan WhatsApp bisnis? Bu Siti ya.
Oh, nggih. Nah, ini mungkin beberapa nggih yang baru menggunakan WhatsApp bisnis ya. Mungkin untuk jualan atau mungkin untuk sekedar WA gitu ya. Ini bisa WhatsApp bisnis ini fungsinya ada dua sebenarnya. Untuk WA-an juga bisa, untuk berbisnis online juga bisa di sini. Nah, pada kali ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar bareng bagaimana sih cara penggunaan WhatsApp bisnis biar nantinya orang sekitar 213 juta itu bisa melihat nih produk-produk dari paguyuban kelurahan Gedong di sini gitu. Nah, next mungkin. Nah, sebelumnya ketika Bapak Ibu sudah memegang smartphone-nya, mungkin bisa sekalian dibuka nih Bu, Pak Bu, dibuka aplikasi WhatsApp Bisnis. Kalau misal masih belum mendownload, bisa di-download dulu di Play Store ya. Oke. Mungkin untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan sama Lang Lang. Monggo dipersilakan.